Halo, salam sehat. Kali ini saya, Bosker Edward, akan mempresentasikan BMC atau bisnis model kanvas dari sebuah peluang bisnis wisata rohani di mana PT Wisata Bonapa Sogit sebagai operatornya. Oh ya, perlu saya informasikan bahwa ide bisnis ini berawal dari rasa peduli kepada objek-objek wisata rohani yang ada di sekitaran Tapanuli Utara, khususnya Tarutung, dan beberapa tempat di kabupaten sekitarnya, di mana objek-objek wisata tersebut memiliki nilai penting bagi perjalanan pekabaran Injil ke Tanah Batak. Oleh karena itu sangat potensial dan menarik wisatawan untuk berkunjung. Sejalan dengan itu, Kota Tarutung pun telah mendeklarasikan dirinya sebagai kota wisata rohani. Dan pada kenyataannya, para perantau yang sedang pulang ke Bonapasogit atau pulang kampung pun kerap kali menyempatkan diri untuk berkunjung ke objek-objek wisata tersebut. Bahkan tidak sedikit rombongan dari jemaat-jemaat gereja dari perantauan secara khusus melakukan kunjungan wisata ke tempat-tempat wisata yang ada. Misalnya ke Salib Kasih. Nah, sambil saya share screen. Nah, untuk mempertemukan kebutuhan wisata rohani tersebut dengan harapan adanya perbaikan pengelolaan objek wisata dari pihak Pemda, ide penyediaan layanan perjalanan wisata rohani yang nyaman, aman, dan berkesan pun muncul. Sehingga tidak berlebihan juga jika kita bisa menyebutnya sebagai bentuk sociopreneurship. Karena memang dengan adanya bisnis ini akan menimbulkan dampak yang positif bagi masyarakat maupun bagi Pemda setempat. Baiklah, kita langsung ke konsep BMC-nya saja ya. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama, Alexander Osterwalder, penemu BMC, mengemukakan bahwa 9 elemen berikut harus ada dalam sebuah BMC, yakni yang pertama adalah customer segment, kemudian ada value proposition, kemudian ada channels, kemudian ada customer relationship, ada revenue streams, kemudian ada key resources, ada key activities, ada key partnerships, kemudian ada cost structure. Nah, untuk lebih detailnya lagi, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah customer segment. Nah, karena wisata rohani yang ditawarkan adalah wisata rohani Kristiani, tentu segmen pasarnya adalah umat Kristiani atau warga gereja. Umat Kristianinya pun lebih spesifik lagi, yaitu jemaat Kristen Batak Protestan, yang adalah jemaat gereja-gereja etnis Batak, khususnya Batak Toba. Namun tidak menutup kemungkinan dari suku Batak lainnya ya, karena seperti kita ketahui bahwa seperti GKPS, GKPPD, Gereja Kristen Protestan Pak Dairi, adalah hasil pemekaran dari HKBP. Jadi target pasarnya cukup spesifik ya. Nah, ini memang merupakan niche market. Siapa saja yang ditargetkan? Nah, kalau itu meliputi lintas usia, mulai dari anak-anak sekolah minggu. Nah, untuk anak-anak sekolah minggu sendiri, kita prefer yang duduk minimal kelas 4 SD. Kemudian ada juga pra remaja dan remaja, kemudian ada muda-mudi atau naposo, kemudian ada kaum ibu atau punguan ina, kemudian ada kaum bapak atau punguan ama, dan kemudian ada kelompok lansia. Nah, apakah pasar ini cukup menjanjikan? Iya. Kenapa? Karena memang pada tahap awal paket yang akan ditawarkan adalah paket perjalanan dari Jakarta menuju Silangit. Nah, tapi besar peluangnya untuk dikembangkan dari kota-kota besar lagi ya sebagai kota keberangkatannya. Nah, dengan mengasumsikan pada tahap awal ini Jakarta Silangit pun pasarnya cukup cukup lumayan. Nah, untuk tahap awal ini misalnya kita contohkan saja untuk jemaat HKBP di Jakarta sekitarnya mencakup Tangerang, Bekasi, Depok, Bandung, Lampung, itu tercakup dalam beberapa distrik di HKBP, memiliki jemaat yang lumayan banyak. Distrik Jakarta misalnya sekitar 145.000 jiwa, kemudian distrik Bekasi sekitar 78.000 jiwa, kemudian ada distrik Jabar, Jateng, DIY sekitar 43.000 jiwa, ditambah lagi distrik Banten, distrik Lampung, atau bahkan distrik Indonesia bagian timur yang berkedudukan di Surabaya. Ya, katakan saja ada sekitar 300.000 jiwa. Belum ditambah jemaat gereja-gereja HKI, GKPI, dan lain-lain. Katakanlah menjadi 350.000 jiwa. Jika 0,5% saja dalam
tahun pertama yang melaksanakan perjalanan wisata, maka ada sekitar 1.750 wisatawan. Ini di atas perkiraan target wisatawan tahun pertama, yakni 1.200 wisatawan saja. Kita tahu bahwa setiap gereja memiliki anak sekolah minggu. Ada muda-mudinya, ada pengumumannya, ada pengumumannya. Dan cukup banyak yang memiliki agenda retret. Nah, inilah pasar yang sangat menjanjikan untuk bisnis ini. Mereka adalah warga-warga gereja. Dan sebagai tambahan buat saudara-saudara kita, teman-teman kita yang kebetulan penyandang cacat atau kaum difabel, juga kita welcome. Kita memfasilitasi untuk wisatawan yang difabel. Kemudian yang kedua adalah elemen kedua adalah value proposition. Adapun nilai yang dijual adalah nilai spiritual yang dikemas dalam sebuah perjalanan wisata yang lengkap dan nyaman. Nilai spiritual di sini mencakup keimanan dan ikatan batin dengan Bonapa Sogit yang sangat melekat di hati sanubari setiap orang Batak. Nah, sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Sehingga setiap wisatawan cukup tenang karena cukup membawa diri karena sudah diatur semuanya meliputi transportasi, yaitu transportasi udara dan darat yang nyaman, kemudian juga akomodasinya, akomodasi yang layak dan nyaman, ada konsumsi makanan dan minuman yang sehat dan bergizi selama wisata, dan ini juga nanti merupakan bagian dari wisata kuliner. Kemudian juga ada kegiatan kerohaniannya, karena memang ini adalah wisata rohani. Ada ibadah, refleksi diri, meditasi. Kemudian ada wisata alamnya. Ya, berkunjung ke Bonapa Sogit tidak bisa dilepaskan dari wisata alam yang menakjubkan. Nah, kemudian nanti ada wisata budayanya juga ya, sekalian pulang kampung ceritanya, melepas rindu ke kampung halaman. Nah, dengan adanya paket ini, maka kita harapkan iman bertumbuh, rasa rindu ke Bonapa Sogit pun terobati. Ini sejalan juga dengan motonya PT Wisata Bonapa Sogit, ingat asalmu, mantapkanlah kamu. Jadi orang Batak harus ingat dari mana dia berasal. Kemudian yang ketiga adalah elemen channel. Terdapat 2 channel yang paling utama dalam bisnis ini, yakni gereja-gereja dan pemerintah daerah. Sebagaimana customer segment adalah warga gereja, maka gereja menjadi saluran utama dalam bisnis ini. Selain itu, dukungan penuh dari pemerintah daerah juga turut mendukung suksesnya bisnis ini. Pemerintah daerah seolah menjadi jaminan keamanan dan kepastian akan layanan ini bagi wisatawan. Nah, promosi oleh pemerintah daerah akan memberi pengaruh yang cukup positif juga. Pastinya berpromosi melalui sosial media akan gencar dilakukan, mengingat perkembangan zaman yang membuat hampir setiap orang terhubung dengan jaringan internet. Sekarang itu dunia itu sudah di ujung jari, kata orang-orang. Nah, jadi di sini ada pemerintah daerah Tapanuli Utara dan bisa saja nanti bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Toba juga. Karena memang pemerintah daerah kita harapkan sebagai pengayom, pengelola sebagian tujuan wisata, dan memang pemilik modalnya juga nanti. Kemudian ada jemaat gereja-gereja etnis Batak itu yang merupakan adalah target pasar utama. Ada KBP, ada AKI, KPI, dan mungkin dari gereja-gereja lainnya. Kemudian elemen yang keempat adalah customer relationships. Nah, kita menyadari bahwa paket wisata ini bukan merupakan paket perjalanan wisata yang diulangi dalam rentang waktu yang berdekatan. Misalnya bulan ini si A telah berwisata rohani, terus bulan depan rasanya tidak ya. Tapi mungkin di tahun-tahun berikutnya iya. Nah, oleh karena itu, walaupun seperti itu, ikatan dengan wisatawan tetap akan diberikan. Kita harus buat semacam bonding dengan wisatawan, di mana setiap wisatawan akan mendapatkan cenderamata yang spesial, mendapatkan sertifikat baik untuk individu ataupun rombongan, serta adanya after tour benefit bagi wisatawan. Nah, ini bisa berupa diskon rekomendasi, misalnya wisatawan A merekomendasikan buat saudaranya, nah si saudaranya ini atas rekomendasinya dapat diskon. Kemudian seperti layaknya beberapa maskapai di mana boarding pass-nya juga masih mempunyai value. Nah, kita juga nanti akan padu-padankan dengan voucher free Lintong Coffee misalnya di bandara sambil menunggu di ruang tunggu sebelum pulang ke Jakarta. Kemudian elemen berikutnya adalah revenue streams.
Nah, untuk revenue stream sendiri tentunya sumber pendapatan utama adalah dari margin paket tour itu sendiri. Kemudian ada sumber-sumber pendapatan lainnya berupa hasil kerjasama dengan mitra usaha dan penjualan souvenir. Dan ini pun masih mungkin dikembangkan manakala ada peluang-peluang untuk membuka keran-keran lain sebagai sumber pendapatan lainnya. Kemudian key resources. Nah, dukungan penuh dari gereja-gereja dan pemerintah setempat tentunya adalah modal penting bagi kesuksesan bisnis ini. Nah, karena memang dua pihak ini adalah menjadi dua pilar utama karena kita tahu bahwa sebagian besar objek-objek itu di bawah pengelolaan Pemda Taput dan wisata ini tidak boleh dilepaskan atau tidak dapat dilepaskan dari gereja karena ini erat keterkaitannya dengan keimanan. Kemudian, nah ada juga kegiatan kerohanian. Nah, kegiatan kerohanian ini yang tentunya akan dibantu oleh rohaniawan yang mumpuni karena juga kantor pusat HKBP ada di PA Raja di Tarutung. Dan ini namanya juga wisata rohani. Jadi ini merupakan satu yang resource utamanya juga. Kemudian ada tujuan wisatanya yang bersejarah. Tujuan-tujuan wisata ini malah komponen awalnya tadi. Justru karena orang berwisata rohani ke tempat-tempat itu, maka ini adalah juga satu resource yang sangat penting yang menjadi kunci dalam bisnis perjalanan wisata rohani. Nah, karena memang di tempat-tempat tujuan wisata tersebut terdapat nilai histori yang erat kaitannya dengan pekabaran Injil di Tanah Batak. Kemudian ada SDM yang profesional karena perjalanan wisata ini akan dihandle oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya, termasuk misalnya untuk pemandu wisata yang dapat mendeskripsikan ataupun menceritakan histori yang ada pada tempat-tempat yang akan dituju. Nah, karena memang bisnis ini akan memberikan eksternalitas positif bagi masyarakat ataupun Pemda setempat, maka dia merupakan bentuk sociopreneurship. Kemudian elemen ketujuh adalah key activities. Nah, key activities-nya adalah penyelenggaraan paket lengkap perjalanan wisata yang meliputi wisata rohani, wisata alam, wisata kuliner, dan wisata budaya. Ada wisata ke tempat wisata rohani. Kemudian dengan mengunjungi tempat-tempat bersejarah dalam pekebaran Injil di Tanah Batak. Kemudian ada ibadahnya ataupun kegiatan ibadahnya. Kemudian ada juga wisata alamnya. Nanti di itinerary-nya ada kunjungan ke Sipinsur misalnya, kemudian ke Air Soda, karena memang berkunjung ke Bonapasuki tidak bisa dilepaskan dari kunjungan-kunjungan ke tempat wisata alam yang ada di sana karena memang sungguh menakjubkan. Kemudian ada wisata kuliner daerah Tapanuli. Kemudian ada wisata budaya yaitu kembali menyatu dengan Bonapasuki pulang kampung. Kemudian yang kedelapan ada key partnership. Nah, key partnership tentunya seperti yang tadi di slide-slide sebelumnya, pemerintah setempat, gereja-gereja, ini dua pilar, malah dua pihak yang sangat penting. Kemudian penting dalam memastikan kesuksesan usaha ini. Kemudian ada juga kerjasama dengan penyedia layanan transportasi, baik itu dengan maskapai maupun penyedia layanan transportasi darat. Kemudian ada penyedia layanan akomodasi, ada penyedia layanan konsumsi, yaitu nanti kaitannya dengan kulineran. Kemudian juga ada penyedia layanan lainnya termasuk bank, asuransi. Nah, yang ke-9 adalah cost structure. Untuk cost structure-nya sendiri terbagi atas 3 bagian utama, yaitu biaya startup, biaya usaha, dan biaya operasi. Semakin banyak wisatawan yang akan dihandle, tentu biaya operasinya akan semakin meningkat juga. Namun dengan harapan margin juga akan semakin besar. Harapannya bisnis ini akan dapat dikembangkan untuk jangka panjang, tidak hanya sebatas 5 atau 10 tahun. Nah, berdasarkan hasil analisa kelayakan bisnis, untuk 3 tahun saja didapati net present value atau NPV sebesar 97.210.000.
artinya positif ya. Kemudian ada IRR 18,63% dengan asumsi interest rate 12%. Kemudian payback periodnya 2 tahun 9 bulan. Nah, dengan hasil layak dan menguntungkan, maka peluang bisnis itu yang ini peluang bisnis wisata rohani ini layaknya di-approve. Nah, itulah dia penjelasan singkat dari BMC PT Wisata Bonapasogit, yakni jasa perjalanan wisata. Terima kasih. Demikianlah penjelasan singkat dari BMC Bisnis Model Canvas Perjalanan Wisata Rohani PT Bonapasogit, Wisata Bonapasogit. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan suatu saat dapat diwujudnyatakan dalam sebuah bisnis yang memang akan bermanfaat bagi daerah setempat dan bagi pemerintah daerah dan bagi setiap individu yang rindu akan keimanannya tergugah kembali dan rindu akan kampung halaman di Bonapasogit. Terima kasih, salam sukses.